Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rify Firmansyah dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya akan memperkenalkan metode FMEA atau yang biasa disebut Failure Mode and Effect Analysis. What is FMEA? FMEA adalah pendekatan terstruktur untuk menemukan potensi kegagalan yang mungkin ada dalam desain produk atau proses. Model kegagalan dalam FMEA adalah cara atau mode di mana suatu bisa gagal. Kegagalan adalah setiap kesalahan atau cacat, terutama yang mempengaruhi pelanggan dan dapat bersifat potensial dan atau aktual. Tujuan FMEA yang pertama, menilai keseriusan atau severity potensi kegagalan. Kedua, identifikasi tindakan untuk menurunkan frekuensi kegagalan atau occurrence. Ketiga, mengecek kecukupan sistem kontrol detection. Keempat, menentukan prioritas potensial problem untuk dilakukan tindakan perbaikan. Tujuan FMEA secara garis besar adalah meminimalkan risiko terjadinya kegagalan dan efek dari kegagalan. Jenis FMEA yaitu ada 4. Sistem FMEA fokus meminimalkan efek kegagalan pada sistem. Contoh kegagalan, baterai gagal memberikan power yang cukup, yang berefek sistem gagal untuk beroperasi. Yang kedua, desain FMEA fokus meminimalkan efek kegagalan dari desain. Contoh gagalnya adalah pengunci kap mobil tidak berfungsi dengan baik pada kondisi beban kejutan, yang berefek pandangan pengemudi terhalang. Ketiga, proses FMEA fokus meminimalkan efek kegagalan pada proses. Contoh kegagalannya adalah operator memasang komponen terbalik yang berefek part tidak berfungsi. Yang terakhir adalah service FMEA. Service FMEA berfokus meminimalkan kegagalan pada service. Gagal dalam memperbaiki gejala kerusakan mesin yang berefek customer tidak puas. Kapan FMEA dibuat? 1. Sistem desain produk, jasa, proses, service yang baru dibuat atau dirancang. Kedua, ketika sistem desain produk, jasa, proses, service yang digunakan sekarang dirubah karena suatu hal. Ketiga, ketika terjadinya penerapan sistem desain produk, jasa, proses, service pada aplikasi yang baru. Yang terakhir adalah ketika improvement dilakukan pada sistem desain, proses, atau service. Kapan FMEA selesai? 1. FMEA adalah living document dan tidak pernah benar-benar komplit. Kedua, FMEA harus selalu diupdate bila ditemukan kegagalan baru yang belum teridentifikasi pada FMEA sebelumnya. Kedua, ditemukan penyebab kegagalan yang baru. Ketiga, ditemukan suatu metode baru untuk mengurangi kegagalan, meningkatkan kemampuan deteksi, mengurangi nilai risiko dari kegagalan. Desain FMEA tahapan 1. Memperoleh informasi mengenai produk jasa. Apa yang diharapkan dari desain, misalnya mempunyai kemampuan menahan beban kejut, tidak mudah patah, dan lain-lain. Keinginan dan harapan customer, misalnya mempunyai umur pakai minimal 5 tahun. Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan produk jasa, persyaratan produk jasa yang telah diketahui atau berdasarkan pengalaman, misalnya produk jasa tidak mudah berkarat pada daerah yang humidity dan kadar garamnya tinggi.
Persyaratan manufaktur, assembly, service, recycle, misalnya produk jasa mudah dibuat, di-assembly, mudah dibongkar pasang, atau untuk keperluan servis. Tahapan ketiga, menentukan item produk jasa dan fungsi yang dituntut dari item produk jasa tersebut. Contoh, item produk jasa front cover HP yang berfungsi dari item produk jasa. 1. Melindungi bagian dalam HP dari kerusakan akibat benturan. 2. Tempat pemasangan hardware termasuk display dan keyboard. Ketiga, memberikan aspek penampilan, hasil cat dan aksesoris lain. Tahapan keempat, menentukan potensi kegagalan atau potential failure. Potensi kegagalan merupakan kegagalan produk jasa memenuhi fungsinya. Contoh, potensial failure, front cover mudah retak. Menentukan efek dari potensial kegagalan. Contoh efek dari retak pada bagian lubang keyboard adalah menurunkan umur pakaian cover yang mengakibatkan ketidakpuasan customer pada penampilan produk jasa, tidak berfungsi sebagian dalam produk jasa akibat gangguan luar. Karena menentukan tingkat keseriusan dari efek. Yang ketujuh, tahapan menentukan penyebab kegagalan. Penentuan penyebab kegagalan harus difokuskan pada kegagalan dari desain. Misalnya, ketebalan yang telah ditentukan masih kurang, atau campuran material kurang sesuai. Ke-8, menentukan tingkat kejadian atau beberapa sering penyebab kegagalan tersebut terjadi. Menentukan sistem kontrol aktual yang dilakukan oleh mendeteksi atau menyebabkan kegagalan atau current design control prevention and detection. Misalnya, 1. Tes ketahanan, 2. Uji material. Yang terakhir adalah tentukan nilai kemampuan sistem kontrol desain dalam mendeteksi penyebab kegagalan atau kemampuan sistem kontrol detection. Berikut sampai saat ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.